Shalom Christ-like people. Mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat menghimbau Anda, para anggota CD, agar dengan sukacita dan penuh tanggung jawab, berperan aktif ikut memilih calon penatua periode 2021 hingga 2024. Bersama bersehati, kita mendukung serta mendoakan saudara-saudari kita yang dapat mengemban peran sebagai penatua. Mulai 22 November hingga 20 Desember 2020, pastikan Anda memberikan sumbangsih dengan mengisi formulir pencalonan penatua melalui tautan yang tertera pada layar. Keterangan selengkapnya dapat dibaca pada iwarta. Masa depan gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Bagi jemaat atau simpatisan GKI Manyar yang bergumul dalam proses pembiayaan pendidikan, dapat mendaftarkan diri Anda dalam program Sili Asuh. Pendaftaran gelombang keempat akan berlangsung mulai 22 sampai 29 November 2020 melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0821 3258 7567. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam proses pendanaan Sili Asuh. Keterangan seputar Sili Asuh dapat diakses melalui iwarta dan akun Instagram GKI Manyar. Memasuki masa Advent, kembali kita menghayati saat-saat penantian akan kehadiran Sang Mesias. Bagaimana pandangan iman Kristen meyakini konsep kehadiran Mesias? Mari kita belajar tentang konsep Mesias bersama Ibu Rita Wahyu, penulis dan guru yang berfokus dalam Biblical Hebrew Studies. Pastikan kita bersama memahaminya melalui Mantap pada Rabu 2 Desember 2020 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom atau kanal YouTube GKI Manyar. Dengan sukacita kita belajar bersama dan lebih mengenal Alkitab. Sampai berjumpa. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let
Umat Tuhan, dengan berdiri kita bersama bersehati, mempersembahkan diri ini kepadanya, yang memberikan sukacita yang abadi, yang damainya selalu menopang tubuh, roh, dan jiwa kita, yang kasihnya melampaui segala akal. Marilah kita serahkan ketakutan dan kekhawatiran kita, dan dengan beriman kita beribadah kepadanya, menyongsong Sang Mesias, sumber pengharapan yang sejati. Marilah kita mengawali ibadah Minggu Advent pertama ini dengan bersama mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah, Sang Sumber Pengharapan, yang kasih setianya tak pernah meninggalkan kita, buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Sang Sumber Pengharapan dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Kasih Tuhan besertamu juga. Ya, saya selalu ingat pada janji Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Dia akan datang untuk membantu Melisa dalam kasusnya sakitnya ini. Hanya itu yang bisa saya pegang. Karena kalau saya nggak memegang janji Tuhan, ketakutan selalu akan hadir di dalam pikiran saya. Jadi saya serahkan semua seperti janji Tuhan yang tertera di Alkitab. Saya sangat sedih dan saya tentu kecewa karena harapan saya adalah seperti yang saya kemukakan awal, janji-janji Tuhan, tapi itu tidak bisa terjadi pada Melisa. Saya sangat kecewa. Begini, dalam kehidupan saya merasa apa yang saya lalui ini semua tidak lepas dari tangan Tuhan. Dia selalu
menyertai saya sampai hal yang sekecil-kecilnya itu dia mengatur hidup saya. Saya sadari itu, apalagi setelah saya menjadi dewasa. Untuk itu mau nggak mau semua saya serahkan pada Tuhan, seperti yang saya alami. Sampai untuk hal yang sekecil-kecilnya pun pada diri saya serahkan pada Tuhan. Sangat mendukung. Mereka ada di setiap waktu, setiap saat. Pada waktu saya meminta pada mereka pertolongan, doa terutama, bahkan kehadiran di rumah mereka juga dengan rela hati mereka ke rumah untuk memberikan doa pada Melisa. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Bendawati Wismanto, kepada Bapak Pendeta Kristo, kepada Penatua Kathy, dan last but not least, Bapak Pendeta Emeritus Joko Sugiarto. Juga kepada teman-teman jemaat yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Saya appreciate ada perhatian mereka terhadap Melisa. Mungkin Tuhan saja yang bisa membantu budi baik yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada keluarga kami, khususnya kepada Melisa. Tetaplah berpegang pada tangan Tuhan. Seandainya pun apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak sesuai dengan keinginan kita, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana lain yang pasti itu terbaik untuk kita. Walaupun ini semua harus kita jalani. Mari bersama kita merendahkan hati dan datang di dalam doa dan pengakuan dosa. Tuhan, dalam kekhawatiran, kami datang kepadamu. Mohon ampun dan belas kasih. Kembali kami luput menghidupi iman kami. Kami masih sering berpikir bahwa sandaran dan lindungan kami bermuara pada apa yang ada di dunia ini. Tuhan, dalam kegelisahan, kami datang kepadamu. Mohon ampun dan dekaplah kami dengan damai-Mu. Kami masih sering merasa seakan kami tidak tahu bahwa hanya Tuhanlah perlindungan dan harapan. Tuhan, dengan segala kerapuhan, kami datang kepadamu. Mohon ampun dan kasihanilah kami. Lingkupi kami dengan sukacita-Mu. Kami masih sering kehilangan harapan, atau bahkan berhenti berharap kepadamu. Ajar kami Tuhan, untuk berkata bahwa di tengah ketidakpastian yang membuat kami terjebak dalam ketakutan, kami tetap kuat karena Tuhan saja sumber kekuatan dan harapan kami. Kepadamu Tuhan, Yesus Kristus, kami meletakkan harapan dan mohon pengampunan. Amin. Kau
cemas, ku mau bersandar hanya padamu, agar orang tahu kuat di dalam Tuhan. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Kaulah pelindungku, Kaulah harapanku, kekuatan di hatiku. Dikala ku cemas, ku mau bersandar hanya padamu, agar orang tahu kuat di dalam Tuhan. Berapa lama lagi kau lupakan? Berapa lama lagi kau palingkan wajah penuh kasih Dari hadapanku. Berapa lama kau menanti? Haruskah aku merasa khawatir? Kau bersedih di sepanjang hari. Pandanglah kiranya dan jawablah aku, ya Tuhan pengharapanku. Buatlah mataku percaya, supaya janganlah ku tertidur dan lelah. Tambahkan hatiku untuk menanti fajar, ku jelang esok dengan harapan. Tetapkanlah ku pada kasih-Mu, agar setiamu aku percaya. Hatiku bersuka sebab penebusan-Mu, ya Tuhan pengharapanku. Hatiku bersuka sebab penebusan-Mu, ya Tuhan pengharapanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini bersama kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu.
Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk memahami, terlebih lagi memampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu sebagai pelita dan penerang bagi jalan kehidupan kami. Kami alaskan doa kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 64 ayat 1-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang Engkau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telinga-Mu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubim, tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa, Kau beri mereka
roti cucuran air mata, Kau buat kami menjadi bahan olokan musuh kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagi-Mu, maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Injil Yesus Kristus menurut Markus 13 ayat ke-24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari itu, atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing menurut tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita, hari lepas hari. Maranatha. Saudara-saudara, ada sebuah cerita dongeng mengisahkan tentang seorang pemuda yang tidak pernah merasa gemetar karena takut. Orang-orang di sekitarnya berusaha membuatnya takut dengan menempatkannya di berbagai situasi yang menyeramkan. Tapi ternyata usaha mereka
sia-sia saja. Saudara, akhirnya pemuda ini dapat merasa gemetar. Dia gemetar ketika seseorang menuangkan seember air dingin lengkap dengan ikan yang menggelepar-gelepar ke atas tubuhnya sewaktu ia tidur. Ada yang tidak beres dalam diri kita jika kita tidak pernah merasa takut. Saudara, perasaan takut adalah reaksi yang wajar dari seorang manusia terhadap segala macam kesulitan atau bahaya yang sedang dihadapi. Sebuah perasaan yang menggambarkan bahwa manusia tidak lagi bisa percaya pada kemampuan dirinya untuk mengatasi setiap permasalahan hidup yang ia hadapi. Jadi saudara, ketakutan adalah reaksi yang wajar. Namun Tuhan juga tidak ingin hidup kita pada akhirnya dilumpuhkan oleh ketakutan. Yesus berkali-kali berkata kepada para murid, jangan takut. Dan setiap kali mengatakannya, Yesus menggunakan bentuk kata kerja yang mengandung arti berkelanjutan. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada para murid, jangan terus-menerus merasa takut. Jangan sampai ketakutan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Nah sekarang, yang menjadi pertanyaan kita, seperti tema kebaktian hari ini, bagaimana agar kita bisa memiliki pengharapan di tengah ketakutan? Saudara, minggu ini kita memasuki masa Advent. Advent berasal dari kata Adventus, yang dalam bahasa Latin berarti kedatangan. Maka Advent memiliki makna atau dimensi penantian akan kedatangan Kristus yang pertama melalui kelahirannya, dan penantian akan kedatangannya kembali. Minggu Advent yang pertama pada hari ini seringkali disebut sebagai Minggu Pengharapan. Karena minggu ini menekankan pada pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan atau apa yang saudara-saudara pikirkan dengan bacaan Injil kita hari ini. Apakah saudara merasakan ada suasana sukacita ketika membaca bagian Injil tadi? Atau sebaliknya, saudara mulai membayangkan tentang sebuah keadaan yang begitu mengerikan? Saudara, bukankah hampir setiap kali ketika kita membicarakan tentang kedatangan Kristus kembali, lebih banyak yang ditekankan adalah bicara tentang kehancuran, bencana, kelaparan, peperangan, dan hal-hal lain yang menakutkan. Jadi bagaimana kita mau merasakan suasana sukacita dan pengharapan? Kalau dengar khotbah juga tentang akhir zaman, kita rasanya jadi makin takut. Karena kelihatannya kok begitu mengerikan. Jadi kita mikir ya saudara, kita mau Tuhan Yesus ini segera datang, atau tunda dulu aja deh Tuhan, kok kelihatannya mengerikan. Nah saudara, akibatnya apa? Suasana yang mengerikan itu membuat banyak umat Tuhan jadi berfokus pada kengerian yang terjadi. Bukan lagi berfokus pada tentang kedatangan Tuhan yang akan membawa damai sejahtera dan membaharui segala sesuatu. Saudara-saudara, adapun pembicaraan mengenai akhir zaman dalam Injil Markus yang kita baca tadi, diawali ketika seorang murid Yesus membicarakan tentang kokoh dan megahnya bait suci. Dan atas pemikiran itu Yesus menjawab bahwa gedung yang megah dan hebat itu pun akan diruntuhkan. Sehingga tidak ada satupun batu yang terletak di atas batu yang lain. Hancur semua. Nah saudara, jawaban Yesus inilah yang kemudian memantik pertanyaan para murid.
Oke, kalau begitu, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari perlahan kita cerna. Kita lihat ya, pertanyaan para murid tadi adalah soal kapan dan bagaimana. Bukan tentang siapa yang akan datang. Karena itulah mengapa jawaban yang disampaikan oleh Yesus juga menyatakan tentang peristiwa peperangan, gempa bumi, bahkan gelapnya matahari dan bulan. Yang ternyata semua itu merupakan tanda-tanda alam yang sudah dipersaksikan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Namun, mari kita melihat pesan utama yang sebenarnya ada dalam ayat yang ke-8 yang tidak boleh kita lupakan. Ya, ayat yang ke-8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudara, selanjutnya Yesus mengatakan di ayat yang ke-30 bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Maksudnya adalah peristiwa-peristiwa ini akan terus terjadi sepanjang para murid hidup. Bahkan sampai pada saat ini. Tetapi peristiwa ini bukan menjadi akhir dari dunia. Melainkan permulaan menjelang zaman baru. Saudara-saudara, lalu apa yang dimaksud dengan zaman baru? Yesus kembali menjelaskan dengan perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas. Saudara, pohon ara yang bertunas itu berarti menandai berakhirnya musim dingin yang mencekam. Dan dimulainya musim semi, di mana tumbuh-tumbuhan mulai hidup kembali, di mana tumbuh-tumbuhan mulai memperlihatkan kembali daun-daunnya yang hijau. Ada satu suasana yang menyenangkan dan menggembirakan. Orang Yahudi sendiri memahami pohon ara sebagai tempat berteduh yang memberikan kesejukan. Dan juga sebagai lambang kehidupan yang baik. Jadi pohon ara yang bertunas, saudara, itu menandai sebuah kehidupan dan pengharapan baru akan datangnya damai sejahtera dan sukacita. Pohon ara yang bertunas juga menggambarkan keadaan ketika Tuhan datang kembali untuk membaharui segala sesuatu. Dan ia akan menghadirkan pengharapan dan damai sejahtera itu. Hal ini jugalah yang dituliskan dalam Mazmur 80 ayat 2-8 dan ayat 18-20. Di mana Allah akan membawa pemulihan dan keselamatan bagi umatnya. Saudara, apa yang sebenarnya hendak disampaikan oleh Yesus? Yesus mau para murid tidak berfokus pada kengerian peristiwa dalam dunia. Melainkan berfokus pada anak manusia yang akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang dengan demikian, para murid tidak lagi perlu merasakan khawatir ketika mereka menghadapi segala malapetaka dan bencana. Tetapi sebaliknya Yesus mau para murid terus berpegang dan berpengharapan kepada Dia yang akan datang untuk membawa sebuah kehidupan yang baru dan penuh dengan damai sejahtera. Saudara, pesan yang senada juga terlihat dalam bacaan pertama kita pada Yesaya 64 ayat 1-9. Ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan, saudara, mereka juga menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan mereka berharap bahwa Tuhan akan melawat umatnya
dengan cara yang dahsyat, sebagaimana yang tertulis dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Namun toh mereka juga tak memiliki kuasa untuk bisa mengatur dengan cara apakah Tuhan akan melawat dan menyatakan kehadirannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita merefleksikan kehidupan kita saat ini, saudara, bukankah situasi hari ini juga menjadi kengerian dan ketakutan bagi dunia? Bagi kita yang masih beraktivitas di luar rumah, karena kita harus bekerja, kita harus memenuhi keperluan hidup kita, seolah-olah di saat ini, setiap hari kita itu bertaruh nyawa. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak pernah tahu siapa orang yang ada di sekitar kita, apakah dia terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Karena beragam dan bermacam-macam tanda-tandanya. Saudara, belum lagi dengan soal ekonomi yang berantakan karena situasi ini. Nah, saudara, terhadap yang demikian saja kita merasa ngeri. Begitu menakutkan. Dan mungkin kita bertanya, apakah masih ada pengharapan akan baik kembali seperti dulu? Saudara, ada satu berita yang menarik. Jadi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mengumumkan bahwa kasus bunuh diri warganya mengalami lonjakan tajam di bulan Agustus 2020. Selama bulan Agustus 2020, ada 1.849 orang di Jepang itu bunuh diri. Dan saudara tahu, angka ini 15,3% lebih banyak daripada waktu yang sama di tahun 2019 lalu. Saudara, dikutip oleh sebuah sumber berita online yang juga mengambil sumber dari sebuah situs berita di Jepang, yaitu Japan Today, dikatakan bahwa kasus bunuh diri di Jepang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kehilangan pekerjaan, jam kerja yang berkurang, dan perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, dan juga ketika mereka harus menjaga jarak dengan orang-orang yang mereka kasihi. Ternyata itu membuat banyak orang mengalami ketakutan, bahkan mengalami tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi. Nah, saudara, menyikapi situasi ini atau keadaan ini, pemerintah Jepang memilih untuk mempertimbangkan, menganalisis, apakah keadaan pandemi dari virus COVID-19 ini menjadi penyebab lonjakan kasus bunuh diri yang begitu tinggi di Jepang. Dan saudara, mereka juga mendesak setiap orang untuk bisa memanfaatkan layanan konsultasi masyarakat yang disediakan oleh pemerintah Jepang. Mereka disarankan orang-orang yang sulit menghadapi hidup, mereka yang khawatir, mereka yang takut, mereka yang tidak lagi punya pengharapan, mereka-mereka ini dihimbau untuk bisa berkonsultasi dengan lembaga layanan masyarakat yang disediakan gratis oleh pemerintah Jepang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisakah kita sepakat menyimpulkan bahwa sejatinya manusia itu rapuh, sangat mudah dihancurkan oleh keadaan yang dihadapinya. Menjadi orang Kristen tidak berarti dengan serta-merta kita juga bebas dari rasa khawatir atau takut. Bukan pula berarti bahwa kita kurang percaya atau kurang beriman kepada Tuhan. Tetapi saudara, inilah perjuangan kita. Kita berjuang dan bergumul untuk bisa menjadi seorang pemenang atas rasa khawatir dan ketakutan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kenyataan hidup yang kita hadapi hari ini mungkin masih akan sama dengan hari esok. Tetapi bagi orang-orang
yang melihat dan berharap kepada Tuhan, saudara, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Situasi boleh sama, tapi kita menyikapi dengan cara pandang yang berbeda. Ya, kalau kita hanya lihat kesulitan hidup ini yang penuh dengan ketakutan hanya dari sisi manusia kita, wah, saudara, kita ini sangat rentan dan mungkin berapa banyak kita akan ada di ambang keputusasaan. Namun saudara, kalau kita belajar untuk memaknai segala yang terjadi dalam hidup ini, dalam sudut pandang Allah yang berkarya, saudara, maka kita akan menemukan ada secercah cahaya pengharapan di tengah kegelapan hidup yang sedang kita alami. Kesaksian This Is My Story hari ini yang disampaikan oleh Bapak Boni Winarta memperlihatkan kepada kita. Kita jujur mengakui, saudara, betapa tidak mudahnya menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun kita juga melihat bagaimana karya Tuhan yang bekerja di tengah keluarga mereka. Sehingga di tengah rasa takut dan duka atas kehilangan yang mereka alami, mereka dapat setia, berserah pada Tuhan, dan tetap berharap kepadanya. Saudara, apa yang dialami oleh Pak Boni dan keluarga, mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan mungkin banyak pertanyaan yang sedang Anda gumulkan. Ya, hidup yang Tuhan karuniakan ini adalah sebuah perjalanan iman. Saudara, layaknya perjalanan yang kita tempuh dalam keseharian. Ada titik di mana jalan tersebut berkelok dan menikung tajam. Kadang badai menerpa, hujan deras turun dan menutupi jarak pandang kita. Kadang rasa takut hadir dan menggoda kita untuk menghentikan saja perjalanan ini. Namun untuk mencapai tujuan, saudara, kita perlu terus melanjutkannya. Dengan menggunakan mata iman dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Saudara, demikianlah perjalanan hidup yang kita lalui. Penuh tantangan, banyak ketidakpastian, dan mungkin hadir ketakutan. Namun perjalanan itu juga berlimpah rahmat dan belas kasih Tuhan. Saudara, mungkin apa yang Tuhan karuniakan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Mungkin ada pertanyaan apa yang tidak akan pernah terjawab. Ada hal-hal yang tidak bisa dan tidak pernah kita tahu jawabannya. Namun dari apa yang kita dengar dari kesaksian Pak Boni dan keluarga, saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, buatan tangannya. Saudara-saudara, apa lorong ketakutan Anda hari ini? Apakah saudara akan berhenti saja di sana? Ataukah saudara berani melangkah dan melewati lorong gelap itu bersama dengan Tuhan? Saudara, Tuhan adalah tempat persembunyian dan perlindungan kita. Dia sumber pengharapan. Bukan hanya di masa yang akan datang, tapi saat ini. Ya, sekarang ini. Saudara, mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan sebuah perjuangan dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah berjuang di dunia ini demi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, serta berjuang demi penggenapan kerajaan Allah. Saudara, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang memberkati orang lain di sekitar kita. Yang hari ini kalau kita bisa berdiri, kita bisa berkata kepada saudara kita, saudaraku, masih ada pengharapan di tengah ketakutanmu. Saudaraku,
masih ada pengharapan di tengah keputusasaan. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is the golden sun and a sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk when you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is the golden sun and his sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama dengan saudara seiman kita di segala abad dan tempat, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan bersama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari bersehati, kita menutup mata, menundukkan hati, dan memberikan diri kita untuk bersekutu di dalam
berdoa. Yang pertama, bersama-sama kita bersyukur dan bersukacita atas perlindungan di dalam Tuhan. Sekalipun di tengah ketakutan oleh karena pandemi yang terjadi, tetapi kita tetap dapat berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, bersama-sama kita berempati dan memberikan dukungan bagi mereka yang merasa lelah menjalani hidup ini dan hampir putus asa. Kiranya Roh Kudus menolong dan menghibur hati mereka, dan kiranya kita dapat hadir membagikan terang kasih. Yang ketiga, bersama-sama kita berharap kepada Tuhan. Bagi mereka yang dengan jujur berjuang di dalam Tuhan, namun tetap menghadapi kesulitan dan tantangan, kiranya Tuhan meneguhkan hati dan iman mereka untuk tetap setia sampai Maranatha. Yang keempat, mari bersama-sama kita memohon pertolongan bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Yang terakhir, mari bersama-sama kita bersyukur bagi hidup kita secara pribadi, juga bagi keluarga dan teman kita. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, bagi kita yang menyandarkan pengharapan kepada Allah, Paulus melalui surat Roma 5 ayat 5 menyatakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu mengucap syukurlah kepada Allah atas kasih karunia yang telah Ia curahkan bagi kita. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar,
atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas untuk membantu mengambil amplop persembahan di rumah masing-masing. Mari jemaat kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah terkumpulkan pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu bahwa persembahan ini adalah datang dari Engkau sendiri. Dan terima kasih kalau Engkau memberikan hati setiap anak-anak Tuhan boleh memberikan persembahan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bapa, pada saat kami berdoa bagi setiap mereka yang menggunakan uang ini. Bapa, kiranya Engkau berikan hikmat, akal budi, sehingga mereka boleh bertanggung jawab kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, Kak Rizka yang baru saja berkhotbah pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati dalam kehidupan keluarganya. Engkau juga tahu segala pergumulan pribadinya. Bapa, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan pada dia. Dan biarlah dia boleh semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Tirsa yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati dalam kehidupannya, di dalam kesehatannya, juga di dalam keluarganya. Juga berdoa untuk paduan suara SMP Petra 3, kiranya Engkau juga yang memakai anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh benar-benar menyadari bahwa semuanya ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi persembahan ini ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Umat yang hidup dalam pertolongan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Sumber kehidupan. Marilah kita bertekun dalam pengharapan di dalam Kristus. Di tengah kesulitan, tantangan, dan ketakutan sekalipun. Mari kita membawa semua pergumulan kita kepadanya, menyerahkan kerapuhan kita untuk direngkuhnya. Yesus, Dikau kurindukan, hiburkanlah rabah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Engkau harapan dunia, terbit masuk yang Maha Kasih, dan jiwaku terangilah. Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padaku apikan perananku di dunia, cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Teruslah berjaga dan menanti. Ya, kami mau menantimu, ya sumber pengharapan. Terpujilah Tuhan yang setia menolong dan menguatkan kita. Kini dan selamanya. Semoga Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi kita dengan ketenangan dalam setiap kegundahan, dengan kedamaian dalam setiap kebimbangan, dan dengan kekuatan dalam setiap kerapuhan. Amin. Ibadah telah selesai, saat teduh bagi kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.